udah 4 jam nih ini nggak dapat apa-apa, Lek. Iya, Lek. Nggak dapat Kamu apa-apa. cetul pun rak itu, Lek. Entuk sepatu gitu ya. Tapi sing sebelah tengen dong ketemu ya aku. Mau aku nggak helm mau. Loh, ini iso dinggo helm karuan. Ada Ya, sepatu ming setengah tahun ra iso. kamu untuk sepatu level piro? Waduh, ini jadi PUBG. Aku untuk helm level 3 masalahnya. Wah, helm level dulu ya. Tapi kita ini nggak cocok main itu, Pak. Apa namanya? eh Battle Royale. Karena Iya sih. dari dulu nggak nggak itulah, nggak Jadi kita paham. cocoknya mancing ya. Cocoknya nggak cocok juga kayaknya, Pak. Iya, nggak dapat apa-apa Nggak ya. dapat apa-apa. Terus agak heran Gue loh, tak Pak. Bukannya gue wis di tak omongi, ya kenapa? kan. Ojo mancing saiki gitu. Harus sedang deras gitu ya. Eh, Ikan-ikan ada tidur. enggak, Males keluar enggak, rumah. Ya. enggak. Arus deras itu ikan-ikan semangat, Pak. Ngelih. Iya nggak sih? Ini Loh, teori kutok kayak sih. capek. Kayak capek itu dia males dulu sih. Lah coba kamu kalau hujan deras suka keluar rumah nggak? Iya, saya bukan ikan sih. Jadi yo enggak juga sih, tetap main rumah sih aku, Pak. Nah, kalau kamu hujan deras aja pengennya di rumah kan? Mm-mm. Sama ikan kalau Mm-mm. arus deras itu pengennya juga di rumah, Bro. Ini ada penelitiannya nggak sih ini? Nggak tahu. Enggak. Cuma aku agak Aku heran loh, tuh Pak. Kan di selalu rumah kan ada kolam tuh, Pak. Yang kemarin saya bertamu malah merinding kakinya. kurang menantang. Kurang menantang. Kurang menantang. Kurang Ya kan? menantang ya. Di situ Itu sebenarnya dapat apa namanya? Kolam atau Milo tuh, Pak. Soalnya kemarin ya aku suruh itu minum di situ ya. kamu lihat laut ini kan. Iya, ya. Orang bilang laut biru. Nyatanya coklat juga kan? Ya iya sih. Coklat juga Nah, sih. sama. Pak, tapi ini di situ angker loh, Pak. Mana, Bro? Ya ini yang kita tempat ini. Loh, Nah, saya duduk di pojok sini itu biar nggak dijawil sama penghuni sebelahmu itu, Pak, pohon ini. loh, jadi aku tuh mau jebak gitu. Iya. Aduh, ngomong-ngomong serem nih, Bro. Kenapa, Pak? Gimana, Bro? Kenapa? Udah dapat info-info tentang ini nggak? Apa? Kantor sebelah nggak? Oh, iya iya iya. Ini aku sempat ceritain temanku nih dari kantor akuntan publik. Wah, jadi dia tuh ceritanya diintip gendruwo, Pak. Kose-kose. Kenapa? Tak sampai nyumet menyan. Uh, kurang gawean. Sabar. Ini dingin banget nih. Habis kamu baru pembukaan gitu, ya Prindik. adem, Bro. Hawanya langsung hening, semua ikan-ikan menyimak. Ya kan? Loh, berarti enak dipancing harusnya ya? Tapi mereka menyimak tetap nganu iso edo intro. Wis apal, jalure wis Apal ya. apal. Jadi gini, Pak, ceritanya temanku itu ini kantor gak disebutin ya. Padahal aku udah tak sebutin kantor akuntan publik. Tapi kan namanya nggak jelas dari mana. Oke. Jadi ceritanya tahun 2012 tuh dia itu kerja di kantor yang cukup tua di Jakarta Pusat. Dia itu sebagai asisten direktur keuangan. Dimana bosnya itu kerja terus, Pak. Maksudnya kerja. Jadi mangkat isu. Iya bener, kerja tipes. Oh, Mangkat isu balik isu meneh. Jadi kadang-kadang mang jam kerja jam 10 isu tekan jam 12 bengi. Sisuke weekend isih kerja neh. Jadi ki ning uteke iki tipes kerja gitu. Akhirnya tipesnya kebanyakan jadinya. Nah kebetulan ini orangnya itu maksudnya koncoku kuwi pas gaweane ra akeh. Tapi kan rapi nek tinggal lunga to bose to. Ya wis dekne ngegame ning PC-ne dekne. Gitu. Kadang-kadang dia di kantor. Jadi dia bawa laptop biasalah, laptop gaming main sendirian kan bosnya di ruangan sendiri, dia di ruang staff itu sendirian sampai jam 10 malam lah. Lembur ya ini, lembur ya. Lembur tapi main game. Lah yo sakjane ya. Nyengit juga ya. Dia nggak kerasa, Bro, dijebak bosnya dia. Oh. Lo kan dikiranya kan lo kalau lembur dapat uang lembur ya. Bosnya tahu dia nge-game, Bro. Oh iya bener, makanya dinengke wae. Ini aja lah. Jadi dia tuh karena capek
ngegame terus. Nah sampai capek ngegame ya, bukan capek kerja ya. Jadi capek enaknya. capek ngegame jam 11 dek iki teturun di ruangan staff itu pakai karpet lah, biasa karpet itu. Aku tak anu itu. Kenapa Pak? Tak rodok mepet awakmu sithik ya. Duh, Ketoknya kok wis mulai nggak enak nih ya. Ceritanya udah mulai Jadi kebetulan mejanya itu berhadapan langsung sama pintu keluar sing lumayan dhuwur. Jadi pintu kaca lho, pintu kaca lah sing dorongan gitu biasanya neng Indomaret apa kan pintu kaca. Oke. Nah di sini dan ki karena capek ngegame ngantuk sidik ya, jadi antara tidur nggak tidur. Nah jadi ki maksudnya nek misalnya bosnya kundang ngregap tangi itu. Jadi dia ngerasa ada yang ngeliatin dari pintu luar kaca. Terus kan dikira kan paling satpame, ya udah, atau dia nyari temen, dia berdiri buka. Nah ternyata bener ada yang liatin, dan sing delok kuwi dhuwur banget lek. Iya toh. Rupane ireng, mripate abuang. Nah dan ki temenku ini dia nggak bisa ngapa-ngapain, terus nge-freeze, nge-lag ya, nggak nge-lag sih. Nah ini nge-freeze. Biasanya kalau ngeliat gitu emang anu ya. Iya emang nge-freeze. Langsung nge-freeze, dia nggak bisa ngapa-ngapain ya. Mau baca doa aja biasanya juga kaku gitu ya. Tapi dia nge-freeze, tapi nggak lama itu makhluknya jalan, duk, langsung badannya keringetan. Nah untungnya nggak lama kemudian bosnya keluar dari ruangannya pulang. Wah dia akhirnya bisa pulang lega itu. Pak Bosnya tapi nggak lihat. Yang lihat cuma dia doang berarti. Iya kan di ruangan staff, jadi dia di luar pintu keluar. Dari pintu keluar tuh kayak ada yang ngintipin, terus dia keluar, ternyata aku langsung nge-freeze. Nah gitu. Piye rasanya nek ngono kan medeni. Cuman ini habis dia nge-freeze itu terus udah genderunya hilang gitu aja. Jalan jedung lungo. Untung hilang ya bro. Coba kalau misalnya pas itu nge-freeze loh, dia nge-freeze gitu kan, terus genderunya makin deket ya kan, terus tiba-tiba genderunya bisikin si orang yang nge-freeze itu, apa Pak? Mas, laptopnya di restart dulu mas. Freeze kan. Itu Windows update ya? Main di restart. Windows update. Kalau nge-freeze gitu kan. Nge-freeze orangnya dikira orangnya Windows kali ya. Iya. Mas, itu di restart dulu mas. Aduh, serem lah itu, kantornya serem banget. Nah itu kejadian pertama. Terus masih ada lagi? Ada lagi. Jadi emang gedungnya ini saking tuanya itu. Tapi sebenarnya gedungnya itu bekas apa sih bro? Kayaknya bekas rumah sakit. Oh. Enggak. Biasa. Enggak tahu, yo biasa. Dengan polosnya aku. Aku botol tok tuh. Ya kan koyo. Wah. Ya enggak gitu tuh yo. Maksudnya itu gedung kantor tua biasa. Oh, tapi enggak, maksud itu kan biasanya kan gedung-gedung yang serem itu kan bekas bangunan Belanda. Atau misalnya apa gitu loh. Enggak ya? Enggak. Nah kalau ini ceritane denen ki malah siang-siang, aneh kan? Jadi siang-siang jam 3. Nah itu tuh kan nek neng kantor kan jam 3-an wantuke ra karuan biasanya lek. Iyalah wis ameh mulai, meskipun daerah mulai juga sih, ameh mulai bar mangan ngantuk. Kan wong Jawa ngono kuwi. Kowe tok ya ora kowe kuwi to. Jadi ngelih males, wareg ngantuk. Oke. Yeah. Jadi dia itu habis ngerokok ngecil sama sopir bos di basement parkiran. Terus karena ngantuk banget dia cari. Tapi tak potong bentar ya. Kayaknya basement tuh memang area yang ini ya paling rawan kayak gituan ya. Iya karena kan sepi.
Cuman gini bro, ini logika aku ya. Ini kita serius loh, aku serius loh. Logika aku itu basement itu kan dibikinnya kan pasti di bawah lantai dasar kan, di bawah tanah kan. Lah logika aku nih, kalau kuburan itu kan juga di bawah lantai. Berarti Jadi dia sefrekuensi bro gitu. Analoginya seperti itu ya. Kayaknya loh, ini menurut aku loh. Nah, berarti kalau orang itu bikin basement sampai setingkat atas itu bahaya juga. Dia misalnya atas tuh lantai 10 katanya gitu kan. Nah, dia bikin basement sampai ke bawah 10 tuh bukan prestasi. Itu hawanya makin panas. Iya, makin panas. Makin dekat sama neraka kan? Wah, ngeri ya. Oke, kita lanjutin. Jadi dia ngantuk, ya udah tadi nyari tempat tidur yang biasa nih buat sopir-sopir, ngerti lah, sing ngono alas koran, kardus, ning sekitar basement dulu lek. Ngerti toh? Nah, dia dapat spot buat tidur, ya itu di pojokan yang biasanya nggak dilewatin karyawan, makanya bisa tidur di situ. Setelah dia tidur lelap, dia tuh sama kayak tadi, antara tidur nggak tidur, jadi ngimpi tapi nggak ngimpi loh. Nah, tadi dia tiba-tiba ada sosok perempuan yang lumayan cantik tapi tinggi banget datengin dia. Tapi tinggi banget. Jadi bayang nowe ayu, tapi sikilnya tuh banget. Bajunya apa bajunya? Putih, dress apa? Dress putih. Dress kebesaran. Iya, baju kebesaran sih sebenarnya sih, dress putih. Wah, kebesaran. Itu ya udah ini nih, kalau aku udah lari nih sumpah. Lah dia kan nek posisi gitu kan awalnya kan yo antara tidur nggak tidur kan mesti kan agak sedikit. Dia tiba-tiba datang, jalan pelan-pelan, terus mbisi-i, lain kali jangan tidur di sini ya. Bisikin ngono. Aduh, saya bro. Kita kan bro, sikilku merinding bro. Lah, tenang. Ini apa jenenge di kolam kok ya Pak ya? Mau gimana lagi? Orang ini kita tenan ya bro. Oh tenang. Kepet kowe. Kalau kamu cerita tuh kan aku penuh pemaknaan ya. Ya. Bayangin gitu kan. Kayak dibayangin ngono, Dian bro, ngeri bro. Dia langsung bangun jenggirat. Kaget. Ternyata dia tidur hampir 2 jam. Jadi sampai jam 5. Mau maghrib ya? Terus mungkin karena mau maghrib ya. Terus dia langsung lari ke kantor atas. Rapat peduli bosnya mulai. Nah besoknya dia cerita sama supir-supir yang di situ. Tanya lah, Mas ini kok aku kemarin tiba-tiba kayak gitu. Ada itu. Nah terus sama masnya, sama supirnya, lu lah masnya salah posisi. Kenapa di situ spotnya itu nggak pernah dibuat tidur sopir? Ya karena itu ada yang nunggu. Oh, jadi sebenarnya itu yang lain udah pada tahu. Makanya nggak ada yang tidur di situ. Ada tempatnya, tapi nggak ada yang tidur di situ. Kalau tempatnya ini biasanya kan do jejeran kayak pindang di PP ya, di jemur. Di situ nggak ada sama sekali, jadi kosong. Oh, gitu. Jebakan Batman nih. Nah, ya kayak jebakan juga. Maksudnya tulisi awas di sini angker kan ya nggak mungkin. Ya mesti lebih baik gitu. Daripada ya misalnya kayak aku gitu, saya udah capek gitu ya. Rasanya pengen tidur nih gitu kan. Tidur di mobil juga sumuk gitu. Mesti cari tempat bro. Ya iya sih. Kan menjebak itu namanya bro. Menjebak ya. Wah, saya gawe ruangan gue dosa bro. Ya udah. Tak laknat. Ya udah, itu ceritanya 2 itu. Tapi akhirnya dia tahun 2018 resign, bukan karena demit tapi karena kebanyakan begadang. Tipes. Tipes tadi dia. Tipes kerja gitu. Nah, gitu. Tapi emang bro, ngomong-ngomong yang tadi yang pertama ya, genderuwo ya. Wah, saya bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Kenapa aku tanya sambil nyebut ya. Waduh. Kenapa nih? Pancingku tak taruh sih ya. Udah dicelup aja, siapa tuh rapat. Tak berdua sih. Tapi pas diangkat isinya sirah nih. Wong gitu masa sirah iwak.
Oh itu masih madeg aku bro. Sirah iwak, Buset orang sirah itu Pak. iwak. Kan Aduh mancing ikan, kepala tenan. ikan yang keluar. Aku bali ning omahmu yo nginep lho. Lu ini bener ngerepoti wingi wis wingi gara-gara wedi wis rono. Enggak, ngomong-ngomong masalah gendruwo tuh. Heeh. Ini kejadiannya emang udah lama, ya kan? Tapi disebut boleh nggak ya? Nama Apa? tempat disebut boleh nggak ya? Ya enggak apa-apa dong. Nah, di BSB City, Oh, tahu. Semarang. Tempatnya tahu. Wis Ah, tahu kan? tahu, tahu. Di BSB City, Bro. Di BSB City Semarang. Hmm. Ya itu dialamin sama saudaraku sendiri, Bro. Wih, Ya ini ya, buat para pendengar itu nganu ya, pendengarnya kan banyak-banyak. cuma kita berdua, Pak. Ya kan ini nanti kan dipublis, Bro. Oh, Ini iya. cerita kita kan dipublis. Oh, dipublis. Mm. Tak kira Jadi emang ada yang ini dengerin ya kita mancing gini cerita gitu, Pak. oh, tak record bro. Oh, Aku record. aku tuh nggak bego-bego amat. Oh iya. Aku selalu bawa recorder kemana-mana. Jaga-jaga kalau pas kamu gabut, mesti kamu cerita. Loh, berarti tadi aku apa jenenge ngunek-ngunek Pak RT ya kerekod. Oh iya, biar semua RT tahu. Nanti bisa disomasi loh aku, Pak. Parah. Ini, bro. Oke. Jadi di BSB City tuh, ini Semarang nih. Nah, buat ini tuh yang dengerin ini kan, makanya tuh rajin-rajin berdoa. Terus kalau suami istri itu harus punya password tersendiri. Ya kan? Loh, ini serius ya. Jadi dulu saudaraku itu waktu BSB City masih belum kayak sekarang. Sekarang kan udah bagus ya. Oh, berarti masih hutan. Sing pas masih zaman-zaman awal itu, proyek awal mulai ada rumah-rumah dikit-dikit itu kan. Nah, ceritanya dia itu ini kan dapat rumah itu karena biasanya apa? Jalan sehat ya. Door prize. Door prize itu rumah door prize. Luar biasa ya. Serius, rumah door prize kan. Bentar, Pak. Tak agak mepet lagi, Pak. Nah, yuk Ngeri mepet. Nah, ini kan kita harus bersentuhan. Waduh. Ya kan? Biar hawa panas itu lebih kuat daripada hawa dingin. Oh iya, wes. Lanjut. Yo sikilmu aja keceh toh. Oh, iya, Iwake dong ya kan. Percuma nih udah beli udang nih Oh tadi. iya. Bener. Nah, ceritanya gitu, Bro. Jadi dia menang door prize, Bro. Menang door prize di door prize gitu kan. Enggak. Menang door prize jalan sehat. Alhamdulillahnya dia dapat rumah. Nah, cuman pada waktu dia dapat rumah itu di lingkungan situ itu ketok itu nek seingetku ya itu masih ada cuman satu rumah apa berapa rumah gitu loh. Lah, Arang-arang ya. nah masih jarang banget kan. Lah, karena suaminya itu kerjanya di Semarang, terus dia itu sebenarnya kan rumahnya di Magelang. Pasti kan pengen ikut suaminya kan. Iya. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk langsung pindah. Dia nggak nunggu lingkungan itu ini loh. Lingkungan itu rame gitu kan. Lah, pada suatu hari, jadi ceritanya itu suaminya itu pergi, Bro. Ada dinas gitu kan. Dinas. Nah, cuman itu ketoknya aku lupa ya, dia bilang sama istrinya apa enggak tuh aku lupa gitu kan. Lah, ketoknya bilang pokoknya dia dinas. Tapi aku nggak ngerti entah pulang malam apa nginep, aku nggak ngerti ya. Ketoknya pulang malam deh harus ya, wong dia nggak tahu. Dia akhirnya tuh ketakutan gitu kan. Nah, suatu ketika malam jam berapa nggak tahu, itu ada yang ketok-ketok rumah gitu kan. Ketok-ketok rumah, terus begitu dibuka suaminya pulang, Bro. Nggak jadi. Ternyata suami itu pulang. Lah, habis pulang terus biasa atau mau makan apa gitu, kok diem aja, senyum aja gitu kan. Terus mbok lu mandi dulu gitu kan. Terus kok cuman senyum aja gitu kan. Terus ngajak ke kamar, Bro. Ngajak ke kamar. Lah, saat dilalah
karena situ masih sepi, ya orang Jawa zaman dulu toh. Jadi kan orang tua orang tuh ngomong, intinya rumah itu dikasih sapu lanang gitu ya. Sapu apa kuwi? Ada sapu lidi. Heeh. Nek ini pengertianku ya, nek nggak salah ya. Heeh. Jadi sapu lidi yang udah dipakai lama gitu kan, sampai wis rusak gitu loh. Nah, nek sepengertianku gitu, aku kurang paham saya. Intinya yang lama gitu sampai pendek tuh biasanya sapu itu kan kalau ya pendek kan. Lah pendek itu, nah itu suruh nyimpen di rumah gitu kan. Lah untungnya nih, ada untungnya nih, saat dilalah itu udah dipasang di kamar gitu kan. Nah, begitu apa namanya udah mau masuk kamar toh, jeret gitu, istrinya udah di kamar ya kan, udah tiduran di kasur gitu kan, set, loh kok ini nganu suaminya tadi nggak masuk gitu kan. Terus kan dipanggil gitu kan, pah gitu kan, kok nggak keluar, nggak nyaut ya kan. Nah terus apa namanya, habis dia keluar, loh kok nggak ada orang, kosong kan. Nah terus dia ke belakang rumah bro, di belakang rumah ketok iki di belakang itu masih kayak ada pohon-pohon. Oh gitu iya, burung kebangun ya. Pohon-pohon gitu kan. Nah terus dia berhenti di situ, terus kok ngerasa nggak enak gitu, let sebentar tuh ada yang ketok-ketok lagi di depan. Begitu dibuka toh, ternyata siapa bro? Suaminya baru pulang bro. Loh terus mau siapa? Nah rumor-rumornya itu ya kan, itu tuh penunggu belakang rumah. Jadi genderuwo gitu bro. Lah ini makanya aku bilang bahayanya kan, analogiku kesimpulannya ya, berarti kadang-kadang tuh ini loh, genderuwo itu bisa berubah wujud menyerupai. Itu coba misalnya kita lalai berdoa atau misalnya apa gitu kan, kita nggak tahu, terus kita di pik gitu kan, ya kan bahaya bro. Masa kita di pik sama genderuwo bro? Lah iya sih. Terus kok dia nggak jadi masuk kamar gara-gara sapu wi? Mungkinnya kayak gitu, positifnya mungkinnya kayak gitu. Lah habis dia belakang terus tadi kan habis nyari kok nggak ada orang, terus ke belakang gitu kan, terus dia ngerasa nggak enak, sebentar itu langsung ada ketok-ketok, ternyata suaminya baru pulang. Ini fix beneran. Ini fix bro, ini nyata bro. Enggak, maksudnya itu fix suaminya beneran yang pulang. Kalau itu suaminya beneran, soalnya habis itu kan si saudaraku tuh kan, istrinya tuh kan itu lemes toh, dia lemes gitu ya, mungkin kan ya tercengang lah tadi siapa gitu kan, tercengang lemes. Nah terus suaminya ngomong, loh apa kamu kenapa gitu loh. Terus dia cerita gitu loh. Itu bro, jadi ya hati-hati guys. Nah makanya kalau aku datang ke rumahmu, nah kita punya password. Kamu ngomong kan, the dos, nanti aku bilang bros, berarti gitu kan. Iya. Kalau misalnya the dos diem aja gitu kan, atau the dos berdos gitu kan, berarti itu bukan aku bro. Aku. Tapi parah, ceritamu serem banget pak. Ini aku udah merinding parah nih pak. Ini lebih baik kita ringkes terus pulang pak. Enggak bro, langsung pulang wae bro, pancingnya tinggal nganu sesuk wae bro. Oh lah sesuk wae, sapa jan sik kok ora entuk apa-apa. Mulai. Ya bro.